bunuh untuk orang-orang yang murtad. Ya, benar. Saya tidak Ya benar, menyangka berarti itu. oke. Tetapi Anda jangan salah paham. Membunuh di sini di saat pertama perang. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan mendamaikan di antara yang bertikai dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Terus masih terus Apa dijabarkan. Ini Mas. Dijelaskan bahwa kebohongan hanya diperbolehkan dalam 3 hal tersebut. Pertama, berbohong dalam peperangan. Kita lihat seterusnya. Apa yang dikatakan? Biar Dani ini paham dia. Ya. Udah paham, udah dari berapa Iya, sebentar, biar dijawabkan. Biar dijawab. Yang jawab bukan kita. Ya, di sini silakan. Nabi mengatakan yaitu perang adalah tipu daya. Kedua, berbohong suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Bagaimana hukum berbohong kepada istri? Berbohong kepada istri dibolehkan dalam konteks tertentu untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Ketiga, Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait. Di sini kita kali ini akan membahas video yang sangat brilian. Itu kata-kata yang sangat cocok untuk disematkan untuk Bus Ansori. Sangat bernilai, sangat memiliki dasar dan panutan toleransi. Saya sendiri apresiasi beliau. Saya kasih jempol. Kalau ada 10 orang aja seperti beliau ini, saya rasa dan saya yakini Indonesia akan tentram. Saya percaya tidak ada yang namanya pecah belah soal agama. Itu dikatakan bahwa api neraka itu adalah api dari Tuhan, bukan buatan manusia. Ya, api yang langsung dari Tuhan. Jadi tidak mungkin pemadam kebakaran bisa memadamnya. Ya. Tidak mungkin seorang yang berkuasa siapapun bisa memadamkan api neraka itu karena dari Tuhan. Ya, dikatakan ulatnya nggak bisa mati memang. Ya, akan terdapat kertakan gigi, ratap dan kertakan gigi. Ya, kekal abadi. Jadi jangan sampai kita masuk ke sana. Keputusannya dari sekarang seperti Mbak Risa sudah mengambil keputusan percaya Tuhan Yesus. Itu sudah satu jaminan keselamatan, bukan mudah-mudahan sebab ayatnya banyak. Iya, ya. Banyak sekali. Kalau kita baca Alkitab, wah luar biasa. Ya. Wah dahsyat. Baik, saya kasih teman-teman yang lain. Mungkin Pak Lidara atau siapa. Pak Bom, silakan. Kita salam-salam dulu ya. Selamat malam abangku Pak Lidara. Ya, shalom. Shalom. Luar biasa. Kesaksian yang membangkitkan, ya. Jadi memang luar biasa ya. Alkitab itu bukan isinya. Masuk bang, kenapa hilang? Oh, oke. Sinyal. Teman-teman sebelum Pak Lidara, ya sebelum Pak Lidara, ini hari ini kan, Pak Lidara udah masuk lagi. Oke, Pak Lidara. Halo, terputus kok diputusin, aduh. Putusin siapa? Yang putusin jin berarti. Oke, jadi saya lanjutkan ya, luar biasa Marisa. Mau masuk di komputer ya? Kah? Biar saya kasih kirim link. Mau masuk di komputer? Boleh, habis ini. Jadi ya Marisa ya luar biasa karena Alkitab itu bukan berisi dongeng. Alkitab itu berisi bukti dan fakta. Semua bukti dan fakta ada di Alkitab.
kalau Alkitab dongeng, maka kita semua tidak akan selamat. Begitu, jadi luar biasa, Marisa. Ya, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Lanjut, silakan. Nih, Pak Bom Bom. Ya. Kan aku tuh nggak sengaja baca Alkitab pada Markus pasal 14 ayat 8 sampai 9. Aduh, aku nggak kuat, Pak. Ini, Pak. Ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ini yang aku bisa nangis, nggak kuat ini. Yesus sudah sudah benar-benar mempersiapkan penguburan demi kita manusia berdosa ini. Makanya teman-teman kalian harus mengasihi Tuhan gitu loh. Haleluya. Bahkan Marisa, Yesus sudah memberitahukan akan dia disalib dan akan penangkapannya sampai 3 kali dia memberitahukan, ya. Itulah Tuhan, karena dia mengetahui, karena dia Tuhan, karena dia sudah mengetahui apa yang terjadi ke depan, ya, apa yang akan terjadi ke depan dia sudah tahu, karena dia Tuhan. Haleluya. Oke. Teman-teman, malam hari ini yang bersaksi adalah Marisa, lihat. Oke, perhatikan ya. Marisa adalah nona cantik dari mana itu namanya itu? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Kumaha Damang. Kumadamang saya tuh. Nah kan baturan orang kan jadi Pak Bom bisa bahasa Jawa Barat, Marisa. Pinter banget Pak Bom. Dulu kan waktu orang mah kan kuliah ayana baturan orang. Namanya Mukti Jasir. Nah itu Pak mengajar Pak orang. Dan sampai ayana juga kabogona orang juga kan tulis-tulis. Itu playboy dulu ya. Dulu. Eta kabogo no eta hoyong wae. Oke. Malam hari ini Marisa yang bersaksi. Besoknya ini ada cewek cantik lagi. Ayo penasaran siapa? Nih. Oh lihat. Waduh ini pasti pada Ani ini kepelingar sama Ibnu nih. Sok masuk. Aduh, di channel Pak Bom ini. Di sini pertamanya ada 72 bidadari. Rahma ini jago loh Al-Qur'annya dia nih. Oh iya, luar biasa. MTQ dulu ya. Ya, pesantren juga dia. Haleluya. Pesantren. Oh iya. Ibu Rahma sudah ada. Oke, shalom. Sudah ada Rahmanya. Abang Mordekai, silakan. Yo, terima kasih. Shalom, teman-teman terkasih. Shalom. Kakak Nona. Selamat malam, Bang Dani. Ya, luar biasa ya kesaksiannya ya. Saya sangat yakin betul-betul dapat jamahan dari Roh Kudus. Kalau tidak dapat jamahan, nggak mungkin ya. Boleh dikatakan petobat baru, ya, penguasaan Alkitab, firman Allah itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Saya sendiri saja malu ini. Ya, jadi segala perkataannya, ya, segala ucapan Marisa ini selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Ya. Bersentuhan, tidak ada kata-kata yang keluar itu tidak bersentuhan dengan firman Tuhan. Sangat-sangat luar biasa. Memang petobat-petobat baru ini kalau kita lihat semangatnya begitu ya, kasih mula-mulanya itu sangat luar biasa, menggebu-gebu ya. Karena berpikiran begini, kalau dia sudah diselamatkan, dia harus menyelamatkan orang lain ya. Jadi rasa kepekaannya untuk orang lain itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, kasih itu benar-benar memang tercermin dalam Marisa gitu ya. Dan yang jauh lebih penting lagi, damai sukacitanya itu loh ya. Betul. Bukan masalah harta ya, bukan masalah apa ya ini yang ada di dunia ini, tapi sukacitanya itu ya. Ya bagaimana kita merasakan ya merasakan pengalaman dengan Tuhan begitu ya. Pasti kita jangankan dengan Tuhan ya, kalau ada kita mengenal pejabat saja kita sudah senang gitu. Apalagi sama Tuhan, pencipta alam semesta gitu ya. Jadi sukacitanya itu pasti luar biasa. Dan yang ketiga ini
kalau kita mengenal Tuhan yang benar, beda ya setelah kita mengenal, sikap kita bagaimana, ucapan kita memang bagaimana, itu memang berbeda ya. Yang dulunya mungkin kurang baik menjadi baik ya. Jangan seperti ya ada yang dulunya baik tiba-tiba justru katanya mengenal Tuhan yang benar tetapi justru sikapnya berantakan gitu ya. Sampai menghalalkan darah orang. Dulunya dia tidak menghalalkan darah orang, tapi setelah mengenal katanya Tuhan yang benar ya, tetapi menghalalkan darah orang dan sebagainya. Itu perlu dipertanyakan ya. Apakah betul mengenal Tuhan yang benar seperti itu? Ya. Ya, yang jelas ya, kalau kita menggunakan akal sehat kita, kalau kita mengenal Tuhan yang benar, kita penuh sukacita. Ya. Kasih kita luar biasa. Ya, kita akan jauh lebih baik. Karena apa? Tuhan itu pasti mengajarkan moral yang baik. Ya. Tuhan tidak menginginkan kita mati. Ya. Makanya akulah dia. Kalau kamu tidak mengakui bahwa dia, kamu mati dalam dosamu. Ya. Nah itu sangat luar biasa ya. Jadi marilah ya buka hati dan pikiran kita ya. Kesaksian Marisa ini bukan kebetulan begitu ya, bukan kebetulan, ini untuk orang-orang yang benar-benar mau mencari Tuhan ya, dapat berkat dari ini semua. Terima kasih Marisa, luar biasa saksiannya. Tuhan Yesus berkati. Iya, kenapa aku kalau bersaksi pasti membawa firman Tuhan, karena memang kita itu hidup bukan karena roti ya, bukan karena roti aja gitu. Kita hidup juga bukan karena roti aja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu luar biasa, bisa mengubah orang menjadi menjadi pribadi yang baik gitu, damai, keselamatan. Itu penting teman-teman untuk kita manusia berdosa ini gitu. Makanya aku kalau bersaksi itu selalu membawa firman, karena kita itu hidup itu bukan karena roti saja, tetapi ya itu tadi firman Allah yang firman yang keluar dari mulut Allah itu Yesus Kristus gitu loh. Kebenaran hanya di dalam Yesus. Jadi kalian harus mencarilah, jangan terdoktrin lah. Ini pesan aku sih Pak Bom buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Ayo teman-teman, ayo bangkit, ayo cari kebenarannya. Ayo teman-teman, jangan kalian diam aja gitu. Keselamatan nggak ada di dalam siapapun gitu. Betul, amin. Begini Marisa, ada anak Tuhan yang punya penglihatan ya teman-teman ya. Ini Marisa ada dia bercahaya ya, di sekujur tubuhnya bercahaya. Amin. Ada WA ini. Kelihatan Marisa wajahnya bercahaya ya. Amin. Di tubuhnya ada bercahaya ya. Marisa terus ya dipakai. Jadi anak-anak Tuhan yang mau nanti melalui tim Solata tolong sampaikan. Marisa juga ini oleh penginjilan, kalau mau bantu boleh ya. Nanti hubungi kami aja. Kami nggak mau tampilkan rekening atas nama pribadi, jadi nanti kesannya tidak bagus. Nanti kalau mau kirim silakan ya Pak Lobo ya, begitu ya. Melalui nanti untuk siapa silakan ketik ya. Seperti kemarin ya. Untuk Pak Lobo yang tolong silakan sampaikan untuk penginjilan, untuk pelayanan, untuk apa, untuk Marisa silakan. Jangan kita tampilkan nanti. Kami nggak mau seperti berbeda dengan challenge-challenge sebelumnya ya. Nanti ada tuduhan-tuduhan tidak enak ya. Lebih baik kita nantikan dari hati saja. Bagus. Luar biasa. Baik. Luar biasa. Jadi semua teman-teman pencinta Solata BM2 dimanapun berada, ya Anda yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, mungkin Anda tidak bisa pergi memberitakan firman Tuhan, menginjil, atau mengajari orang lain dengan firman Tuhan, maka ada orang-orang khusus yang Tuhan telah sediakan seperti hambanya Pak Bom, ya juga Pak Lidara, kemudian Pak Jeki Sembiring, Pak Raja Kafir, Pak Mordekai, ya, Pak Slamet, ya. Semuanya, Pak Sang Penggugat, kemudian juga Marisa, Tuhan telah pilih dia dan tetapkan dia menjadi milik Tuhan. Nah ini pasti perlu dukungan doa yang luar biasa, karena kuasa kegelapan kan tidak senang kita menjadi milik Tuhan. Dia mau bawa kita ke tempat yang gelap, bersama dia, menemani dia di neraka yang kekal abadi. Karena iblis tahu waktunya sudah singkat, dia akan dihukum di dalam neraka. Ya, jadi makanya sebagai anak-anak Tuhan, Anda yang bisa menyaksikan siaran ini, baik di Indonesia, baik juga di luar negeri,
dimanapun di belahan bumi ini yang bisa menangkap siaran ini, kami himbau biar Anda yang tergerak hatinya untuk mendonasi pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan, baik juga Pak Slamet Riyadi, Pak Daeng Gasing, dan juga teman-teman yang lain semua, terutama hambanya juga Pak Bom-Bom. Biarlah Anda dengan ikhlas bisa memberi donasinya di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini, di layar handphone Anda. Silakan Anda yang tergerak supaya semua pelayanan ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi penting sekali kita sebagai anak Tuhan untuk saling bergandengan tangan ya, supaya semua ini berjalan pada tempatnya, supaya berjalan di tempatnya, supaya bisa melakukan semua masing-masing yang Tuhan telah taruh di satu pundak kita untuk kita menjadi satu beban pelayanan supaya kita masing-masing berkarya. Ya, jadi kalau Anda mungkin sebagai seorang yang bekerja ya profesional, ya seorang yang mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan, mungkin Anda tidak bisa pergi memberitakan firman Tuhan, seorang dokter, apalagi pengajar, mungkin tidak bisa pergi. Tetapi Tuhan menempatkan orang-orang khusus yang bisa melayani, yang lebih punya waktu untuk bisa melayani. Jadi saya himbau semua teman-temannya dimanapun berada, ya mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mendukung channel Solata BM2, karena di dalamnya banyak hamba-hamba Tuhan yang tergabung, supaya lewat channel ini firman Tuhan diberitakan dan kita sudah menyaksikan bagaimana banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang tadi tidak mengenal kebenaran, lewat siaran ini mereka mengenal. Juga ada orang-orang Kristen yang cuek-cuek saja, yang tidak mau belajar Alkitab. Sekarang dengan ada apologet, muncul anak-anak Tuhan mulai sekarang buka Alkitab. Ya, sebab Alkitab ini firman Tuhan yang hidup. Ya, kalau kita baca, kita berdoa, pasti dia berbicara. Ya, firman Tuhan hidup, dia bisa berbicara. Kalau firman Tuhan yang tidak bisa berbicara kepada kita, berarti itu bukan firman Tuhan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia bisa pakai firman-Nya itu berbicara. Jadi saya himbau semua, mari sekali lagi kita gandeng tangan dukung channel ini. Dan yang penting juga doa yang sungguh-sungguh, supaya Tuhan pakai semua hamba-hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke, selamat malam Rahma. Ini ada teman Pak Bom-Bom. Dia orang Muslim. Shalom. Orang Muslim yang baik ya. Dia mau bertanya sama Marisa. Nanti Marisa tolong jelaskan ya. Tapi santai aja ya. Santai aja ya. Oke. Oke, silakan. Selamat malam Pak Dani. Assalamualaikum. Shalom. Selamat malam Pak Bom-Bom. Ya, Selamat malam juga Mbak Marisa. Ya, bidadari. Selamat malam Pak Dani. Sehat selalu Pak Dani. Alhamdulillah sehat walafiat sampai detik ini. Puasanya lancar Pak? Apa? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Insya Allah lancar. Jaga kesehatan ya Pak. Ya, amin. Berbuka dengan yang manis-manis. Oke, tadi kan teman-teman telah memaparkan berdasarkan perspektifnya, ya kan. Saya lihat waktunya hampir 1 jam ya. Enggak tahu sekarang ini saya juga sebelum bertanya kepada Mbak Marisa, saya juga ingin menyampaikan statement juga ya dari segi Islam dan universal. Tadi berbicara tentang kebenaran, kepastian kebenaran itu bisa diketahui saat kita mati. Itu udah pasti. Secara universalnya, di dunia ini kita hanya berupaya dan berusaha untuk mendekati kebenaran ya sebagaimana yang diharapkan oleh setiap manusia. Nah, itu secara universalnya. Karena kalau kita ambil dari sudut pandang agama kita masing-masing, pasti kita akan mengklaim agama kita lah yang paling benar. Termasuk Islam. Islam lah agama yang paling benar.
Juga di dalam kekristenan pasti orang jamaah ataupun umat Kristiani juga akan mengatakan dialah agama yang benar. Itu udah pasti. Cuman yang menjadi persoalannya itu adalah bagaimana kita memilih jalan itu. Jalan ada dua, ke kiri dan ke kanan, atau ke surga ataupun neraka. Itu akhir daripada hidup kita di muka bumi ini. Maka untuk menentukan jalan mana yang kita pilih adalah barometer yang paling utama. Saya yakin di dalam kekristenan juga sama, barometernya adalah kejujuran. Itu adalah merupakan barometer untuk menentukan jalan yang kita pilih adalah jalan kebenaran. Kuncinya kejujuran. Dari agama Kristen. Pak Dhani, di sini bukan tausiah. Di sini bukan tausiah, bertanya aja langsung. Nanti kepanjangan. Silakan mau tanya aja, jangan bertausiah di sini. Silakan. Tadi teman-teman kan saya katakan tadi sudah ini roomnya kita ini. Kalau Bapak Dhani tamu bertanya saja. Kita nggak perlu tausiah Pak Dhani. Silakan Pak. Bagaimana Pak Bom? Apa boleh saya lanjutkan? Setuju dengan Pak Didara. Saya setuju. Lanjut aja. Nggak usah pertanyaannya mungkin Pak Dhani. Pertanyaannya kenapa langsung gitu? Aku memilih Tuhan Yesus gitu. Sedangkan dari pemikiran Pak Dhani, Islam adalah agama yang benar gitu kan? Iya, makanya saya katakan tadi, saya sampaikan secara universal. Setiap umat ataupun setiap agama pasti mengklaim. Ya. Ya, pertanyaannya Pak Dhani, apa yang mau ditanya Pak Dhani? Tadi teman-teman sudah menyampaikan, memaparkan. Iya, nggak perlu paparan Pak Dhani di sini. Silakan tanya aja. Bolehkah kami juga memaparkan sedikit saja? Nggak perlu Pak Dhani. Ya udah gini, intinya gini. Semua orang itu berhak memilih agamanya dan semua orang itu mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Saya juga dulunya seorang Muslim Pak Dhani. Saya juga pola pikir saya seperti Pak Dhani, bahwa agama saya lah yang paling benar, agama saya lah yang paling sempurna, ya. Karena itu yang mau saya sampaikan. Tetapi Pak Dhani, karena saya mengalami Tuhan, siapa yang dapat membantah? Kan nggak ada. Iya, saya sudah mendengar pemaparan Mbak Marisa. Dari awal saya dengar. Kalau kita mengklaim orang Buddha aja, dia mengklaim agamanya yang benar. Makanya saya katakan. Tetapi yang jadi pertanyaannya di sini, saya mengalami Pak Dhani lagi dijawab. Sebentar, silakan. Orang itu bersaksi karena dia mengalami Tuhan Pak Dhani. Saya kalau nggak mengalami Tuhan, nggak mungkin saya menjadi seorang pengikut Kristus. Tidak adil Pak Bom, saya keluar aja. Ya kan, karena ini bulan puasa. Ini lagi dijawab Pak Dhani. Saya belum bertanya, kok dijawab apa yang mau ditanya. Oke, silakan. Sekarang Pak Dhani bertanya. Udah bebas. Bertanya silakan. Iya, makanya saya katakan sebelum saya bertanya tadi saya memaparkan yang perlu saya tegaskan, Islam tidak membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan Islam berdasarkan perspektif Islam. Itu. Pertanyaan saya. Tadi kita sudah bicara tentang kejujuran ya, itu adalah barometer untuk menentukan jalan hidup kita. Kalau kita sudah dusta, otomatis kan kita sudah mengikuti pengaruh iblis. Bagaimana tanggapan Mbak Marisa? Silakan dijawab. Karena saya sangat mengasihi Tuhan. Tuhan juga membenci yang namanya saksi dusta ya Pak ya. Karena saya bersaksi di sini atas apa yang saya alami. Kenapa saya mengenal Tuhan Yesus? Karena memang saya mengalami Tuhan. Mungkin orang lain tidak percaya ataupun terserah mereka berpikir seperti apa. Yang jelas di sini saya kenapa bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan karena saya mengalami Tuhan. Karena kisah para rasul pasal 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya. Dan saya juga membaca firman Tuhan pada Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Manusia itu semua pasti mencari kebenaran padanya.
Saya juga dulunya Islam. Kenapa saya memilih Kristus? Karena saya mengalami Tuhan. Dan Tuhan memilih saya, bukan saya memilih Tuhan. Tuhan memilih saya dan sekarang saya mengikut Tuhan. Itu kan berarti ada hubungan pribadi, apa yang namanya, ada pengalaman gitu. Kita nggak bisa memaksakan. Aku juga dulu seorang Islam. Aku juga mengklaim bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-Quran adalah penyempurna. Hanya saja di sini perbedaannya, Yesus hadir dalam hidup saya pada nih. Jadi saya mencari siapa sih Tuhan Yesus gitu loh. Bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus juga berfirman pada Matius pasal 28 ayat 18-20. Karena saya bertobat, karena saya membaca firman itu padanya. Karena Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu firman yang membuat saya bertobat. Berarti secara tidak langsung Tuhan menjamah saya. Gitu loh. Tuhan menunjukkan bahwa saya ini. Oke. Saya bertanya kepada Mbak Marisa. Mbak Marisa cukup cukup elegan menyampaikan ayat-ayat di dalam Alkitab. Sekarang saya tanya, karena Mbak Marisa asalnya, katanya dari Islam, saya ingin tahu bagaimana hukum-hukum di dalam Islam yang Mbak Marisa ketahui. Kalau memang Mbak benar-benar dari Pak, Islam. Maaf ya sebelumnya. Kalau itu udah saya tutup bungkus sudah. Jadi saya nggak mau membahas agama lama saya gitu loh. Jadi saya sekarang sudah fokus kepada Tuhan saya gitu. Karena Tuhan berfirman, jangan menyembah Allah lain ya. Karena Allah yang sungguh. Jadi aku udah nggak mau membuka buku lama lagi itu pada ini. Bukannya aku menghargai agama lama saya karena itu ada agama keturunan saya. Tetapi saya di sini bolehlah memilih jalan saya, jalan kepada mengikut Tuhan Yesus. Karena bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau ada orang katanya kamu Islam, coba deh kamu ini rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa? Ya udah kalian jalani aja. Saya menghargai keyakinan kalian. Toh sekarang saya udah menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus di Alkitab nggak pernah naik haji, misal sholat, kan nggak pernah. Kita mengikuti Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Jadi udah berbeda udah berbeda keyakinan, ya udah gitu. Kita saling menghargai aja. Oke, saya mau tanya kembali. Mbak Marisa sekarang sudah mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang Mbak Marisa lakoni, kerjakan, apa yang menjadi tuntunan daripada Yesus itu kepada Mbak Marisa? Silakan jawab. Mengasihi, ya, mengikuti setiap ajarannya itu pada ini. Apa sih yang begini sebentar, supaya lebih fokus. Pertanyaan saya adalah tuntunan. Tuntunan itu artinya ada gerak dan sikap, bukan keterangan yang disampaikan Yesus. Jadi ada gerak yang harus dijadi panutan, jadi tauladan Mbak Marisa sebagaimana yang Yesus lakukan. Apa yang Mbak Marisa lakukan sebagaimana yang Yesus lakukan? Silakan dijawab. Sebagaimana yang Yesus lakukan itu sangat luar biasa ya Pak. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya Pak ya. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Paham nggak maksud saya? Di situ. Coba dengar dulu pertanyaan saya. Kalau Mbak Marisa mengatakan Yesus itu kan yang ditauladani, menggantungkan diri, apakah Mbak Marisa menggantungkan diri? Kan tidak. Justru Yesus yang menggantungkan diri. Mati di atas kayu salib. Muhammad kawin 9 orang, apa Dani kawin 9 orang? Pak Bom, sebentar. Santai, diam dulu. Sebentar. Pak Dani, gimana Yesus menggantungkan diri? Tidak, maksudnya digantung. Udah digantung, orang gantung. Sabar, biarin aja. Sabar. Tapi Bapak, maaf ya, kalau Bapak ngomong yang seperti itu pasti jadi perdebatan. Maksudnya jangan inilah, kalau nggak suka jangan sampai begitu nyinggungnya Pak. Saya akan bertanya, silakan dijawab, boleh tidak juga nggak masalah. Nggak gini Pak Bom, sebentar Pak. Pak Dani kalau bertanya jangan seperti itu. Tanyanya mengikuti nggak Yesus disalib, bukan menggantungkan. Kalau saya bilang Pak Dani ngikut nggak Muhammad cebok pakai 3 batu tokainya? Jangan kurang ajar Dani. Jawab apa tanya yang benar. Dani tanya yang benar. Apakah mengikuti Yesus disalib?
Apa itu yang benar, Dani? Jangan kurang ajar. Silakan, Dani. Iya, apakah Mbak Marisa mengikuti Yesus yang disalib? Oke, kalau memang tidak dikatakan itu. Oke, tadi Pak Dani salah jawab aja. Nanti kalau Marisa nggak bisa jawab secara Muslim, nanti di sini kan ada Rahma, orang mantan MTQ ya. Nanti dia jawab secara Musliman, nanti Rahma dengan Marisa yang jawab ya, Pak Dani secara Muslim ya. Karena Rahma kan tahu Marisa, Marisa tahu dia Rahma ya. Nanti jawab secara Muslim ya. Kalau Rahma kan bisa ya. Lebih kolaborasi. Oke, silakan Pak Dani. Oke, mumpung Rahma sudah ada. Tadi saya sudah bertanya kepada Mbak Marisa ya kan. Terserah Mbak Marisa menjawab atau tidak. Saya tidak pernah memaksa ya. Sekali lagi, saya tidak pernah memaksakan kehendak untuk Anda menjawab. Makanya kalau Anda tadi membuat statement, membuat pernyataan bahwasanya Anda mengikuti ajaran Yesus. Makanya saya tanya, ajaran yang mana, tuntunan yang mana yang Anda ikuti daripada perilaku Yesus? Itu yang saya tanya. Tapi kalau tidak menjawab juga nggak masalah. Kalau tidak menjawab, saya akan bertanya kepada Mbak Rahmah yang katanya orang MTQ. Ya. Kalau kita bantu jawab, kalau kita bantu jawab boleh nggak? Boleh, kalau boleh. kita bantu jawab boleh nggak? Begini, King David. Boleh ya? Oke. Saya komen silakan, sedikit. Mordeka yang jawab, silakan. Oke. Ya, Dani sebenarnya tidak memperhatikan baik-baik. Pada saat kesaksian Mbak Marisa, dia sudah secara gamblang ya, dia mengikuti Yesus itu bagaimana. Udah gamblang sebenarnya, cuma Dani ini tidak mengikuti kesaksiannya atau bagaimana, atau memang tidak mau mendengar. Ya, banyak kesaksian tadi bagaimana teladan Yesus yang harus diikuti, yang dia ikuti, saling mengasihi, ya. Bahwa kebenaran itu hanya ada dalam Yesus sehingga dia percaya pada Yesus. Banyak sekali sebenarnya dari kesaksiannya itu, ya. Hanya membuang apa katanya Pak Bom peribahasa itu, Pak Bom, anjing mutiara kepada mulut babi, anjing kembali pada muntahnya, babi yang sudah dibandikan kembali ke kubangannya. Ya. Jadi tapi jangan putus asa Mbak Marisa, ya, kebenaran jangan bosan-bosan disampaikan. Silakan dilanjut. Saya menanggapi lagi sedikit Pak Bom, sedikit. Sehubungan dengan pernyataan Bang Dani tadi ya, bahwa kebenaran itu akan kita ketahui pada saat kita mati. Dan itu berlaku universal. Ya. Tapi saya ingin mengatakan begini Bang Dani, dalam kekristenan, kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Bagaimana kalau semasa hidup kita tidak tahu suatu kebenaran, kita bisa selamat? Ya. Akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa mulia aku. Artinya apa? Kebenaran semasa hidup sangat penting kita ketahui supaya kita selamat. Bukan nanti kita mati baru kita mau tahu itu kebenaran. Jadi selama hidup kita ini makanya kita hidup dalam gelap. Meraba-raba. Benar nggak ya? Salah nggak ya? Benar nggak ya? Artinya kita ini meraba-raba. Makanya tidak salah Yesus mengatakan, ya, bahwa kita ini terang dunia. Ya, jangan hidup seperti orang gelap. Ya. Nah, inilah cerminan dari Bang Dani. Gelap. Tadi kan sudah saya katakan, Bang. Gelap Bang Dani, jangan meraba-raba. Tahu dulu kebenaran baru kamu selamat. Jangan nanti sudah mati baru mau tahu. Terlambat sudah. Lanjut yang lain, terima kasih. Oke, gini ya, saya sampai di situ. Saya sedikit aja menanggapi. Sebentar, Pak Marban, sabar. Marban, sabar. Nggak usah dulu. Satu-satu, nggak usah. Oke, ya, 1 menit aja ya Pak Bom ya. Ini jam. Pak Dani tanggapi silakan. Habis Pak Dani, Marisa atau Rahma? Enggak, menanggapi apa yang dikatakan Pak Mordokai supaya tidak abu-abu. Saya katakan ya itu secara universal setelah kita mati. Tetapi secara agama mungkin saya katakan di dalam segi agama Kristen dialah yang paling benar. Di dalam Islam dia juga yang paling benar sesuai dengan ajarannya. Maka bukan itu yang kita benturkan. Tetapi yang saya ingin ambil kedua-duanya ini yang merasa dan mengklaim kebenaran ada pada agama ini, maka kuncinya adalah kejujuran di dalam memilih suatu jalan. Kejujuran itu. Agama Islam mengutamakan kejujuran, as-siddiq. Di dalam kekristenan juga mengajarkan kejujuran sebagaimana pasal Yohanes 8 pasal 44.
Nah, itu juga. Baik. Tetap mengutamakan kejujuran. Makanya biarkan dulu Pak Lidara. Biarkan aja Pak Lidara. Biarkan itu nah, ya. Saya tanggapi dulu. Dani selalu membawa kejujuran. Pak Bambam tolong share screen. Kejujuran itu berarti tidak berbohong. Kejujuran itu tidak dusta. Pak Bambam tolong share screen. Biar Pak Dani selalu membawa ini. Kita mau tahu dia manusia jujur apa enggak. Kita membawa kejujuran ini Pak Bambam. Silakan Pak Bambam di share screen. Oke. Angkanya Pak Dani, karena saya mengalami Tuhan. Gitu. Ada ribet. Enggak. Karena saya mengalami Tuhan. Kita membawa kejujuran kan enggak boleh. Mbak Marisa, Pak Dani, kejujuran di muka bumi ini. Dani, kamu baca itu. 3 kebohongan yang diperbolehkan Islam, salah satunya kepada istri. Baik, kita baca seterusnya. Dani ini terlalu dia ini justru pendusta. Dia inilah pengikut iblis. Baca. Nah, kok nyerang pribadi? Nggak ada, bukan nyerang pribadi. Silakan baca. Wah, kok enggak nyerang pribadi? Gimana ini? Hukum berbohong dalam Islam. Ya, silakan baca. Dosa besar dan aduh nggak kelihatan. Tanda orang munafik. Ya. Sebentar, saya besarkan. Yang mana ini? Yang mana nih? Ini yang baca. kuning ya. Baca, iya, baca. Lengkong. Dari atas. Sedikitnya ada 3 kebohongan yang dibolehkan Islam, salah satunya kepada istri, namun dalam konteks tertentu. Ada hukum berbohong dalam Islam, dan ada 3 hal yang tidak termasuk dusta yang diharamkan dalam Islam. Hal tersebut telah disampaikan Rasulullah SAW dalam sejumlah riwayat. Ya, salah satu riwayat adalah sebagaimana dijelaskan dalam laman Islam web. Rasulullah SAW bersabda. Baca. Kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan, mendamaikan di antara yang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Terus masih Apa dijabarkan. Itu? Ini dijelaskan bahwa kebohongan hanya diperbolehkan dalam 3 hal tersebut. Pertama, berbohong dalam peperangan. Kita lihat seterusnya. Apa yang dikatakan? Biar Dani ini paham dia. Ya. Udah paham dari berapa lama. Sebentar, biar dijawabkan. Biar dijawab. Yang jawab bukan kita. Ya, di sini silakan. Nabi mengatakan yaitu perang adalah tipu daya. Kedua, berbohong suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Bagaimana hukum berbohong kepada istri? Berbohong kepada istri dibolehkan dalam konteks tertentu untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Ketiga, dengan mengatakan kebohongan di antara orang yang bertikai. Terus. Namun pada akhirnya akan menghilangkan perpecahan dan menyatukan keduanya. Dalam kitab Al-Adab Al-Kubro, Ibnu Muflih mengatakan. Sebentar, kita lanjut dulu. Cari terus. Perlu ditambah-tambah lagi. Santai, Dani, santai. Namanya silakan. Bro, silakan Mbak Marisa. Dan diharamkan. Iya, saya kan belum berapa lama. Berdusta. Berapa menit lah saya ngomong, kan enggak berapa lama. Ya ini kesulitan. Dan diharamkan berdusta di luar 3 perkara tersebut, yaitu istilah perang dan istri. Lantas apa ketentuannya berbohong yang diperbolehkan? Dikutip dari Republika, Ibnu Al-Jauzi menjelaskan sebagai berikut. Ketentuannya adalah setiap tujuan yang mulia yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan berdusta, maka hal itu dibolehkan selama perkaranya. Sebentar. Okay. Ya, silakan. Cari lagi. Tergolong boleh, jika wajib hukumnya juga bisa wajib. Wajib. Ini Marisa jelas. Ini kalau orang bentar Pak. Jelas ya ini... Pak. Sebentar Pak Bambam. Jelas. Bentar ya Pak. Bentar. Iya. Begini, tadi kan Pak Dani mungkin meragukan Marisa ini dulu Muslim ya. Kalau saya lihat Marisa ini bicaranya dalam bahasa sebut-sebut nama Nabi, Ibnu Al-Jauzi enak sekali, lidahnya udah biasa ya.
Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Iya, Yesus Kristus Pak jawabannya, Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi begini, Pak Bom, maksudnya saya cuma mau menjelaskan, Dani kemanapun dia masuk, oh jangan berdusta. Dalam arti kata dibalik dari omongannya dia, ini kita Alkitab berdusta, orang Kristen berdusta. Hei Dani, baca. Loh, siapa bilang Alkitab berdusta? Sebentar. Nabimu dan Allahmu sendiri adalah raja pendusta dan tipu daya. Itu 100 nama yang salah satunya adalah Khairul Makariin, penipu daya yang terhebat di dunia dan akhirat. Jadi itulah kamu, saya memakai kata-kata kamu. Sebentar, tadi kamu menjelaskan. Sabar, habis ini tanya. Jadi Dani, sesuai dengan omonganmu, kamu ditampar oleh omonganmu sendiri. Yang tukang berdusta adalah kamu dengan golonganmu. Pendusta karena diwajibkan. Barusan dibaca. Jadi kamu itu pendusta dan kamu itu iblis. Silakan lanjut. Oke, saya tegaskan 3 hal yang dibacakan oleh Mbak Marisa. Yang dibolehkan berdosa hanya 3 hal. Hanya 3 hal. Yaitu menyenangkan hati istri. Boleh, Pak Dani. Yang kedua yaitu tentang siasat berperang. Yang ketiga yaitu tentang mendamaikan orang yang sedang melakukan percekcokan ataupun pertengkaran ataupun perkelahian yang bisa mengakibatkan nyawa melayang. Semua namanya dusta. Kalau dipotong saya menjelaskan, dipotong. Ini ayat saya, ini ajaran saya. Itu iblis. Biarkan aja dia bicara, biarkan aja. Kita dengar aja. Ini kan haknya Pak Dani sekarang. Jelaskan aja ajaran saya. Ya, luar aja kan dari luar. Nanti baru kita tanggapi, itu baru diskusi enak kan begitu, nanti tanggapi. Silakan nanti Pak Dani bicara, habis itu Marisa tanggapi. Kalau Marisa nggak bisa, nanti larinya ke Pak Lidara atau teman-teman Pak Lobo, silakan. Oke, lanjut. Ya, kalau begitu kan enak. Supaya enak, ya, supaya enak. Ya, makanya saya katakan kita semua agama ya. Saya tidak ada mengatakan agama Anda berdusta. Saya katakan justru agama Anda juga melarang berdusta. Di dalam Islam juga melarang berdusta kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal yang diperbolehkan. Hanya 3 hal. Yang lain tidak boleh. Diharamkan dan itu tempatnya di neraka. Ya, karena yang berdusta itu hanya iblis Pak Dani, ya. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ialah adalah pendusta dan bapa segala dusta. Haleluya, luar biasa. Iya, benar sekali. Makanya saya katakan di ajaran Anda juga melarang berdusta. Di ajaran kami juga melarang berdusta kecuali 3 hal. Iya. Sebentar Pak Dani ya. Marisa baca Yesus katakan ini Marisa, silakan. Ini Marisa, ya. Oke, silakan ayat yang 18. Ini kata Yesus dong. Oke. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jadi dalam ajaran Kristen tuh Yesus perintah ini ya Marisa ya. Pada ini lihat ya. Jangan membunuh, jangan berzina. Ini kata Yesus loh. Oke Marisa ya. Inilah perintah Yesus yang harus Marisa jangan lakukan ya kan. Ini nih, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Nah, mengucap saksi dusta ini kalau Anda mengucap saksi dusta berarti ada yang tadi Pak Dani bilang. Nih, Yohanes 8 ini kan Pak Dani kan tadi bilang. Benar sekali. Nah, ini saksi iblis. dusta. Iblis, iya, segala saksi dusta. Nah, kita nggak pernah saksi dusta. Yesus katakan itu anak-anak iblis. Berarti kalau ada orang yang tipu kayak tadi, boleh menipu sama istri. Ayo, Marisa jawab udah Marisa, silakan. Berarti kalau menipu istri anak siapa? Ya. Iblisnya siapa, Pak Dan? Iblisnya yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Bapak Dani. Oke. Pak. Iya.
Ayam Itu jago kan jelas ya, dikatakan ya, Yesus itu melarang kita untuk membunuh ya. Tetapi kenapa ada hadis Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Wih, itu gimana, Pak? Ada gitu. Ada, HR Bukhari ada. Di dalam kitab Anda ada nggak? Tidak Rasulullah bersabda, Oh, yang keluar dari Rasulullah beriman itu boleh dibunuh gimana? Sampai saudaranya boleh dibunuh? Nggak ada. Kasih ayat, kasih ayat, kasih di ayat. sini kan adalah Nabi Anda, Pak, yang berkata Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jelas, di sini dikatakan Nabi Muhammad menyuruh membunuh untuk orang-orang yang murtad. Ya, benar. Saya tidak Ya benar, menyangka berarti itu. oke. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Jangan lupa bagikan video ini dan klik tombol subscribe. Ayo bersatu bersama melawan intoleran. God bless you.